عروسات النور تاج البدر يبرزها. Mungkin saya sampaikan di sini adalah tentang level emosi. Level emosi. Karena kita level emosi, saya boleh minta tolong dong, coba tangannya digenggam, saya pernah deh genggam. Ini kalau kita marah, ya kita lagi jalan nih, ada yang ngebut, tiba-tiba kita biasanya buatnya gimana? Apa biasanya? Suka marah, udah ini aja ya. Gak ada belakangnya. Ini kalau ditaruh di kepala kita, ini adalah besaran otak kita. Otak kita tuh besarnya segini, Bu. Coba Mas Taibar yang ada di sini. Nah, otak kita itu lebih kecil. Kalau laki-laki itu kita satunya, ini 1,5. Makanya bukan nanti mungkin dengan pasangan kita, coba dilihat lebih besar yang mana. Pasti besar yang laki-laki. Jadi 1 kali 1,5 ya, saya di tengah di sini. Sering makan, maaf, semuanya pasti kalau di sini terus ini berarti ada otaknya semua ya, Bu. Mohon maaf ya, ini otak kita sebesaran ini. Pernah makan di nasi padang? Otak? Iya. Pernah ya, enak banget kan itu ya? Banget sampai saya lupa berarti pakai sambal, pakai ini ya. Kalau itu dibelah jadi 2 seperti hari kita, itu di tengah-tengah itu terletaklah yang namanya otak emosi. Nah, otak emosi itu ada di tengah-tengah kita yang kayak ini ya tengah kan. Kalau dibelah itu adalah otak emosi kita ada di tengah-tengah situ. Dan karena otak emosi itu ada satu baris yang seperti kayak kita itu ada salurannya itu ke dalam yang bisa masuk ke kita, jadi ke kita sini semuanya jadi masuk ke saluran ke jantung, ke hati, itu yang bikin nyambung dengan perasaan kita. Mohon maaf, Bu, bisa kayak gini, Bu? Ini apa? Oh, bukan duit. Duit itu bukan ya. Sarangi. Ya, ini juga besaran apa, Bu? Jantung atau hati? Hati ya? Kalau tanya hati, hati apa jantung? Ini jantungku. Tapi orang tahunya bilangnya hati ya. Jadi besarnya otak kita sama halnya besarnya jantung kita. Ya, besarnya jantung kita. Yang tadi kalau otak kita dibelah, yang di tengah-tengah itu adalah yang namanya adalah otak emosi. Kalau kita dengar namanya emosi, apa yang kita dipikirkan emosi itu apa? Marah, terus kesal, jengkel. Padahal yang namanya emosi, bahagia juga emosi, senang emosi, apati emosi, yaitu semuanya emosi. Iya, kenapa? Sedih emosi. Oh, jadi emosi itu nanti kita banyak nanti. Jadi yang kita adalah yang kita diberikan, alhamdulillah itu tadi. Memahami pentingnya, kenapa kita memahami pentingnya adanya emosi kita? Karena dengan ini kita bisa menggunakan kemampuan kita dan bagaimana memahami emosi diri kita sendiri dan juga emosi orang lain. Karena tadi otak emosi kita ada di tengah dan otak emosi kita itu berisi binatang reptil sama binatang apa? Makanya kadang kalau kita marah, ada orang di sekitar kita yang keluar adalah bahasa kandang. Jadi kebun binatang semuanya keluar, benar nggak? Karena itu adalah otak kita itu tadi, otak emosinya itu di situ. Makanya kalau marah sambil serampang lempar, keluarlah kebun binatang. Nah, itu dia. Jadi kenapa tujuannya di sini saya ingin sampaikan kepada Bunda semuanya, di usia-usia yang cantik kita, usia masa keemasan, rasa cantik-cantik semua nggak Bunda semua di sini? Cantik. Ini masa keemasan kita di sini adalah rasa kita untuk meningkatkan kesehatan fisik dengan cara adalah bagaimana kita mengatur emosi kita. Mau nggak Bun? Biar terlalu cantik? Saya lihat di sini semuanya cantik-cantik loh, masya Allah. Baik, gimana caranya kita mengharmonisasi hubungan dan juga dengan komunikasi? Nah, sekarang pentingnya kecerdasan emosional. Kenapa kita penting memahami kecerdasan emosional ini? Kira-kira apa nih Bunda? Nah, kira-kira kenapa tuh kita penting memahami kecerdasan emosi kita? Karena keseharian kita ada masa bener suka capek nggak sih Bun?
Capek nggak suka lelah? Begitu lelah, kadang kesenggol sedikit adalah senggol Bacok. bacok, ya kan? Tanggal tua, berasa entek, terus senggol bacok. Saya juga lagi seneng banget ya ngomong namanya bahasa Jawa. Dan terus terang aja saya Bunda lagi senang banget ketemu perempuan-perempuan yang hebat-hebat. Tidak hanya di sini, di Purwokerto, di Aji Barang, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan ke desa-desa. Saya senang karena saya merasa apa? Wanita-wanita itu hebat, tahan banting, benar nggak? Tidurnya malam, ya. Bangunnya pagi. Asik ya, paling gak asik. Terus dari mulai masak apa semuanya dikerjain. Tapi begitu keluar cantik-cantik semua gitu loh. Itu kan hebat-hebat banget kan. Itu situ sama perasaan kita, emosi kita yang orang tuh nggak akan ngerti kalau misalnya lagi marah. Disimpan, bener nggak? Nanti bener nggak sih kalau marah itu disimpan gitu? Nanti kita coba akan nanti bersama-sama ya. Jadi kecerdasan emosional ini juga sangat luar biasa. Dan yang terpenting juga kecerdasan emosi ini yang mungkin sama nanti saya juga sangat pelajari, dan ini masuk di Indonesia itu sekitar berapa ya, tahun 71 pas saya lahir apa ya. Jadi benar-benar dulu pas pertama kenal sama suami saya nggak tahu ya, kalau laki-laki itu wajahnya datar banget ya, lurus banget, benar nggak sih? Ayo laki bu, ayo kita curhat yuk dalam dengan langsung. Perbedaan otak laki-laki dan otak perempuan, karena otak laki-laki itu sudah capek bekerja sehingga 5.000 kata, 7.000 kata itu udah habis. Sedangkan kita kan 20.000. Kita pusing kalau nggak ngomong terus, benar nggak? Kita migrain. Apalagi ibu kita sama kayak saya. 20.000 kata, terus bapaknya udah capek, padahal udah lurus, kita padahal pengen ngomong sesuatu, menyampaikan sesuatu. Ya benar nggak? Iya. Ya. Ini dia, mungkin nggak begitu terlihat jelas ya. Ada 10 level emosi. Nanti boleh ini ya, tahapan-tahapan ini adalah ini level-level emosi. Yang dia paling bawah itu adalah namanya apati atau apatis. Apatis itu bisa dirasakan sama kita, baik itu laki-laki atau perempuan, saat ke-trigger itu apa ya? Bisa terkena sesuatu masalah, dia bisa langsung yang depresi, stres yang bisa sampai di bawah. Terus terang, mohon maaf Bunda semuanya, yang saya baru 4 bulan yang lalu suami saya meninggal. Aduh maaf, saya tadi udah suami saya meninggal 4 bulan yang lalu. Kalau saya tidak bertahan, kalau saya tidak merubah emosi kita, saya mungkin udah ditampar apati. Saya mungkin yang harusnya di rumah aja, benar. Kalau saya di rumah aja mungkin nangis aja, di tempat tidur aja. Yang waktu itu saya mungkin hampir sebulan atau 2 bulan, tapi selalu didampingin kakak saya yang datang ke rumah. Ada yang kakak yang nggak mau makan disuapin, maaf ya jadi cerita dulu. Ada yang nyuapin, ada yang tugasnya nemenin saya. Sampai berapa bulan ya Mama Endang juga nemenin saya dari ke kantor nemenin ngurusin ini, ngurusin itu, ke kelurahan, ke kecamatan. Saya jadi apati, mungkin saya stres. Waktu itu saya juga udah nangis yang udah di rumah ya, nggak mau ngapain. Terus saya terbuka yang harus bangun, sama kakak saya juga dibilangin, Tami gitu, biar bangun. Anak saya nangis, Mama, saya peluk. Kenapa? Bukan apa-apa, kenapa? Mungkin udah bisa nerima. Tapi kata anak saya ada sesuatu yang di kantor. Dia harus, oh iya, berarti saya harus bangun. Kalau saya masih udah di bawah sendiri ini, sudah yang stres, sudah depresi, yang sudah semuanya ya udah. Tapi habis itu saya langsung terbangun. Oh ya, masih ada banyak tanggung jawab. Ada anak-anak saya, ada orang-orang di sekitar saya, karyawan-karyawan saya, teman-teman saya, perempuan-perempuan yang saya juga alhamdulillah sekarang saya lagi fokus banget di perempuan untuk bisa maju meskipun berasal dari rumah. Saya berasal dari rumah banget. Saya dari umur baru 38, saya baru punya kegiatan, punya usaha. Umur 48 tahun saya baru lulus sarjana, baru S1. Dan saya jadi dosen, waktu itu hanya waktu berapa kali saya sampaikan, lulus SMA saja saya jadi dosen. Dan sampai sekarang saya menjadi dosen, itu tadi adalah mahasiswa saya, Mas Kaibar yang sekarang jadi tim saya yang kemana-mana. Saya ada beberapa mahasiswa saya dan dosen ikut saya. Dan sekarang saya aktif di Kaukus Perempuan Berpolitik Indonesia. Bukan karena ke politik, saya ingin memperjuangkan perempuan-perempuan yang ada di sini semuanya.
ingin mewakili juga saya, termasuk kemarin ketemu, saya ingin menghapus maaf. Ada yang seperti saya di sini yang tidak ada pasangannya? Banyak. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin ketemu dengan anggota DPRD dari pusat, dari Jawa Tengah, termasuk nanti kemarin saya ketemu Ibu Ratu Hema, saya sampaikan, tolong untuk kata janda yang tanda kutip, benar nggak? Kalau begitu kata janda, kata perempuan pasti tanda kutip. Kenapa kalau duda tidak? Benar nggak? Makanya kemarin saya sampaikan untuk perdanya peraturan. Oke, memang di Al-Quran memang sudah ada banget untuk janda-janda, untuk misalkan fakir miskin itu ada. Tapi di dengan kita konotasi janda itu memang tidak baik. Makanya saya bilang untuk menyampaikan adalah perempuan yang mandiri, single parent, itu saya sampaikan kemarin. Mohon maaf, tadi saya sampaikan juga ke cerita itu tadi. Kalau tadi mungkin maaf, senior mungkin ada Bu Susi dan mungkin ada bunda yang lain di sini yang sendiri. Kalau kita tidak mengolah emosi kita, itu pasti ada di tadi yang apati, benar nggak? Level emosi tadi yang pertama adalah tadi yang namanya apati atau apatis. Kemudian yang level berikutnya adalah sedih. Nah, sedih itu di level berikutnya. Seperti yang kemarin saya rasakan banget, makanya saya juga lagi belajar itu dan saya merasakannya. Level sedih. Untuk level sedih kembali untuk bersemangat, gembira, emosi itu jauh dibandingkan yang marah. Setelah level sedih kita ada yang rasanya takut, benar nggak? Udah ditinggal, rasanya sendiri, sedihnya minta ampun, tanggapan masyarakat, orang-orang saudara semuanya takut. Nanti anakku gimana? Masih bisa hidup nggak? Masih bisa dengan sekolah nggak? Pasti ada seperti itu ya. Atau kita juga masih ada ketakutan yang lain, bukan tidak hanya tinggal yang mungkin masalahnya ini saja, masalah-masalah lain itu ada takut. Kemudian setelah takut di situ tentunya kita akan ada lagi emosinya lagi. Baik nanti setelah emosi itu ada yang kita marah. Begitu nafsu marah, level berikutnya di atas itu adalah sombong. Misalnya sombong itu misalnya gini, gue apa tuh kita aku banget, itu juga sombong. Kemudian untuk lari ke situ adalah ke semangat. Jadi tadi yang terluka apati ke semangat itu melewati beberapa tangga dong. 1, 2, 3, 4, 5 baru ke semangat. Yang saya kenapa sekarang juga itu tadi untuk pasti nggak mungkin bakalan lupa karena puluhan tahun ya. Tapi kita harus menyisihkan yang tadi agak mengabaikan sedikit biar kita semangat, biar kita bisa sharing, biar kita bisa silaturahmi dengan banyak orang. Ya, kemudian dengan kita semangat, di sini kita bisa menerima dan damai. Karena dengan menerima dan damai ini paling tidak saya juga bisa meneruskan kebaikan dari almarhum dari suami saya, sehingga saya juga ingin meneruskan cita-citanya untuk bisa sampai juga bersilaturahmi dengan orang lain, sharing dengan apa yang saya terima saat ini. Dan alhamdulillahnya juga mungkin tadi saya benar sama seperti bunda sekalian, yang saya ibu rumah tangga yang di rumah banget, yang tidak kemana-mana tapi akhirnya punya kegiatan, punya usaha. Akhirnya setelah jadi ibu rumah tangga itu tadi menjadi dosen, dan saya kegiatan saya mungkin tadi beberapa kemarin juga saya baru ketemu dengan banyak teman-teman yang tidak hanya ini se-Indonesia juga ada, kita ketemu juga. Nah ini ingin saya sampaikan, ada damai dan kemudian ini menjadi adalah pencerahan. Nah baik tadi udah semuanya. Bagaimana sih caranya untuk bisa mengelola emosi? Nah ini tadi, nanti ada tingkatan emosinya ya. Terus kira-kira coba dari sisi sebelah sini deh, kalau kita mengelola emosi, kira-kira itu emosi yang kita sering terima. Kalau sering terima apa Bu emosi? Yang bikin kita emosi kira-kira Bu? Apa Bu? Kira-kira yang bikin kita emosi apa saja? Mbak Susi? Tersinggung. Tadi ya Mbak kita juga nyampein ya, tersinggung. Itu sering banget ya bikin kita tersinggung. Terus gimana caranya? Mengelola emosi itu adalah merupakan kunci untuk mencapai ketenangan batin. Ya, dengan teknik yang tepat
kita bisa memahami reaksi otak kita untuk menciptakannya lingkungan kita agar damai. Damai buat diri kita sendiri dan juga damai buat orang lain atau lingkungan kita. Nih, kesalahan yang sering kita lakukan, termasuk saya, karena saya di sini, mohon maaf mungkin saya seperti ini adalah koreksi buat diri saya juga sendiri, karena saya termasuk kemarin juga mungkin sering banget yang namanya emosi. Di sini kita dalam menghadapi emosi, yang pertama adalah reaksinya terlalu berlebihan dan terlalu cepat. Terlalu cepat bereaksi dapat memperburuk situasi. Ya benar nggak? Tadi tersinggung gara-gara dibilangin kelambine gue kesesekan. Ya padahal cuma ringan-ringan aja. Ada yang cuma kayak gitu kesinggung? Ada ya? Ada ya? Saya waktu itu juga pernah kesinggung pas saya jatuh dari sepeda motor, Bu, mau kuliah, mau ujian, jatuh naik motor. Saya lupa remnya tuh di mana, saya nggak tahu. Kaki udah tak injek-injek. Ya Allah, remnya di mana? Saya udah balik ke kanan ke kiri. Saya bingung. Saya tangannya kayak gini malah tambah ngegas. Remnya di mana? Saya bingung. Saya nggak tahu. Saya nyari di kaki nggak ada. Ternyata remnya ada di mana? Kanan kiri. Karena saya biasanya naik motor manual, pakai motor itu saya nggak ngerti. Saya jatuh gobrak, di situ saya ngerasa tersinggung. Saya dipotong 3 orang. Aduh apotek, nggak takut saya. Tersinggung, saya bilang besok saya itu kan saya dibilang apotek, ya Allah, gitu saya jatuh itu. Nah ini reaksi cepat saya jatuh sakit, tenang saya masih ini luka cacat gitu, bahasa kan namanya cecel, malah dosen saya, teman-teman saya malah ketawa lihat saya jatuh gitu, ya Allah, gitu, karena rasanya ya ampun aneh, orang biasanya pakai gini dan saya pakai motor gitu, naik motor itu orangnya dari tangan. Saya baru tahu. Terus anak saya bilang, Kak, mama tadi saya jatuh gitu kan gini. Terus motornya gimana, Ma? Ya Allah, yang ditanya motornya bukan mamanya, coba. Itu 2 habis tersinggung. Reaksinya cepat gitu kan. Nah, kemudian kesalahan umum yang menghadapi masalah adalah menghindar. Benar gak? Yang kedua, caranya kadang ini kesalahan yang pada kita menghindar, ditinggal pergi, terus kadang akhirnya jadi bikin thinking. Pengennya tidur. Kalau orang-orang introvert pasti pengennya kalau ada masalah adalah menghindar, benar nggak? Ditinggal pergi terus bobok tidur. Udah biarin aja, ya. Nah ketemu lagi. Setelah overthinking, tadi pikiran negatif betul, ya, jadi pikiran negatif kita jangan benar nggak, nanti ketemu itu tadi kan udah kayak nyebelin banget masalah gitu kan. Kemudian setelah pikiran negatif itu dalam menghadapi masalah kita yang itu tadi salah adalah kenapa? Fokus pada ketakutannya, benar nggak? Fokus kepada ketakutannya itu artinya itu tadi yang nanti pasti itu pasti ngomongin lagi, berarti kan takut ke ini lagi, terus nanti lagi jangan nanti tersinggung lagi. Jadi ketakutan kita yang ada, nanti dia omongin apa lagi nih aku nih. Nah kemudian lagi adalah mengabaikan kebutuhan diri kita sendiri. Dengan cara ini akan memperburuk situasi kita. Oke, baik. Sekarang gimana caranya? Tadi kan yang salah ya. Sekarang yang harus kita ingat adalah prinsip dasar pengelolaan emosi. Prinsip dasarnya adalah seperti ini, Bunda semuanya, kakak tercinta. Jadi kalau kita, alhamdulillahnya saya tadi dari Cilacap ke sini terang benderang. Kalau misalnya hujan, karena saya udah diundang di sini sama Ibu Fendi, kira-kira tetap berangkat atau di rumah saja? Tetap berangkat. Terus saya akan mengutuk hujan? Tidak akan mengutuk hujan ya, karena hujan itu adalah di luar kendali kita.
Jadi hal yang sama, emosi atau reaksi orang lain yang bikin kita nyaman ini yang pertama banget prinsip atau tipsnya biar kita terhindar tidak salah paham dengan orang lain, biar kita juga tidak bereaksi terlalu cepat, itu adalah kita tidak bisa mengontrol reaksi orang lain. Benar? Yang kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri, seperti tadi hanya hujan. Nun sewu, bunda semuanya. Telinganya ada? Dua kanan kiri. Mulut? Satu. Berarti yang kita bisa lakukan, yang bisa dengar adalah Menutup telinga. kemudian kita tidak bisa menutup mulut karena tangan kita cuma ada satu. Mulut kita kan banyak orang, teman-teman banyak, kan nggak bisa nutup mulutnya banyak orang. Yang bisa kita lakukan adalah menutup telinga. Tetapi nanti kita juga sama. Prinsip dasar pengelolaan emosi adalah sadari emosi. Yang pertama, sadari emosi di sini maksudnya adalah kenali emosi apa yang dirasakan untuk pemahaman yang lebih baik. Saat kita lagi emosi, kenali itu pertama dulu. Aku tadi emosi gara-gara apa ya? Kadang kalau kita emosi dari pagi ya, kerasa nggak ya saya dari pagi? Kamu pergi, udah pagi nyari sandalnya nggak ada, ya. Habis itu pengunjungnya udah nemu di sana, terus ketinggalan, habis itu ditinggal temennya. Ya benar nggak? Ngomong-ngomong benar nggak? Karena kita sudah negatif thinking, udah buru-buru semuanya, akhirnya nyambung-nyambung semua. Sadari emosi dulu yang pertama. Kemudian alihkan fokusnya. Alihkan fokusnya misalnya seperti ini. Tadi bunda misalnya kesinggung tuh, saya bunda bersebelahan. Nanti kita kadang saya juga rasa, saya sebagai perempuan rasa tersinggung kadang tuh gini. Setiap ketemu nih, saya ingat banget ini satu orang ini. Setiap ketemu saya mau kurusnya kayak apa sih kayak, kok tambah lemu mbak. Soalnya kok tambah hilang sudah yang waktu. Maksudnya saya loh ya. Setiap ketemu orang, kok tambah gemuk mbak, kok tambah gemuk gitu terus. Mau saya berapapun timbangannya gitu, sampai saya gini, wah apaan sih sampai saya gini, oke, sampai gemes. Habis itu saya alihkan emosi saja. Alihkan emosinya adalah dengan cara, kadang pura-pura foto sendiri, atau kita berdiri sejenak, gitu kan? Iya, suka ini, bunda yang satu ini kalau ketemu saya, coba besok saya mau saya kasih deh, saya Mas Hari. Nah kemudian setelah apa? Jarakkan diri ini, luangkan waktu untuk bisa bernafas, meredakan ketegangan emosi. Misalnya tadi, kalau kita kan duduk, kira-kira kalau ini apa? Berdiri, keluarlah dari tempat itu. Kalau kita dengan pasangan kita, kalau duduk di situ ada, berarti kan ke bawah, ketarik. Daripada ketarik, lebih baik pura-pura ke dapur. Mau pura-pura ngapain itu karena itu kan berjarak diri sendiri kita untuk kita bisa berpikir. Kalau kita di situ aja, nanti ke-trigger dan kemudian kita mengucapkan kata-kata kalimat yang tidak baik. Itu tadi. Kemudian yang lagi, beri ruang otak. Karena kita itu tadi, otak kita kan tadi ada dua alat otak emosi kita. Itu nyambung dengan ke bawah yang ada HP-nya itu, yang bisa sampai ke perasaan, yang sampai kalau ada nggak yang rasanya kalau marah langsung dadanya sakit, benar nggak? Terus kayak besar itu habis itu migrain sakit kepala. Nah itu tadi beri ruang otak itu, izinkan Anda untuk beristirahat sejenak, membalikan ketenangan. Dan yang ada lagi adalah evaluasi pikiran kita serta kesadaran diri kita. Oke. Coba deh, gimana caranya teknik mengelola emosi? Ada yang tahu pun caranya, tekniknya? Kira-kira tekniknya kalau misalnya emosinya kita di sini adalah kayak tersinggung. Kita naik motor atau kita lagi ngantri, tiba-tiba disalip atau tiba-tiba langsung ke depan. Pasti kita langsung secara cepat, otak kita pasti langsung jawab, aku wajib bu, karena aku dulu ngantri, bener nggak? Itu yang teknik yang secara cepat, bener nggak? Tapi kalau kita mikir lagi, nggak apa-apa, mungkin yang ini lagi buru-buru, memang kita ambil lagi yang di belakangnya gitu kan. Nah nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita untuk bisa teknik emosi.
Tarik nafasnya 4 kali. Ini adalah teknik. Oke, tapi yang paling sangat ampuh, yang pertama buat mengelola emosi kita adalah dengan kita mau sangat apa? Wudu. Beristighfar pasti itu. Coba Bunda istighfar coba. Astaga. Tapi yang cantik ya Bunda, kalau kita bilang, astagfirullahaladzim bocah kok. Suka gitu ya astagfirullahaladzimnya ya? Iya dong. Coba kita astagfirullahaladzim. Itu ternyata kita menarik apa Bu? Nafas, terus habis itu dikeluarkan karbon monoksidanya dikeluarkan, motor-motor itu yang dari kita biar dibersihkan. Kalau coba astagfirullahaladzimnya cepat, kira-kira nyampe nggak sampai datangnya? Astagfirullahaladzim bocah dia nakal banget, nggak kan? Tapi pas kita menyebut nama Allah juga astagfirullahaladzim dengan gitu. Tapi kalau cantik tuh astagfirullahaladzim itu kayak nafas. Astagfirullahaladzim. Jadi nafasnya keluar, oke gitu. Di situ kemudian berwudu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai itu juga sama, tekniknya itu juga sama. Terus berwudu dan juga yang umum adalah tarik nafas 4 kali. 4 detik tarik nafas Bu. Coba tarik nafas Bu. Itu bisa jadi. Tahan 2 jam. Oh enggak, maaf. 2 detik aja. Tarik nafas 4, hitung ya. 1, 2, 3, 4. Tahan 2 detik, lepaskannya 6 kali. Ya, coba ya. Tarik nafas. Tahan, lepaskan 6. Oke? Tarik nafas panjang dulu semuanya. Tarik nafas panjang. Simpan, kemudian lepaskan. Tarik nafas panjang lagi, Bunda semuanya. Sadari nafas kita. Nafas inilah yang membuat kita menjadi bermanfaat buat diri kita sendiri, juga buat orang lain. Tarik nafas panjang Bunda. Tolong untuk tangan kanannya pegang dada sebelah kiri. Bunda, kakak semuanya, sudah berapa lama kita tidak pernah untuk mengucapkan terima kasih pada diri kita sendiri yang selama ini kita selalu juga memberikan beban-beban kepada diri kita sendiri. Saatnya sekarang untuk mengucapkan terima kasih. Baik, tarik nafas panjang, tepuk dadanya, dielus-elus, panggil namanya masing-masing. Wahai diriku, terima kasih selama ini puluhan tahun kamu sudah menopang dengan baik. Selama ini sudah membawa kemana-mana diriku. Wahai diriku, sebut namanya masing-masing. Terima kasih kamu sudah berjuang selama ini, sudah berbuat terbaik pada diri ini. Terima kasih. Wahai diriku, sebut namanya. Maafkan aku, wahai diriku. Selama ini aku terlalu membebanimu. Selama ini aku selalu membuat orang lain bahagia, tapi lupa membahagiakanmu sendiri. Wahai diriku, maafkan orang-orang yang ada di sekitar
karena terlalu menuntutmu untuk berbuat baik ke banyak orang, saudara, pasangan hidup, sampai mengabaikanmu. Wahai diriku, wahai diriku, kamu tuh sudah sangat luar biasa. Kamu hebat. Mulai saat ini dan selamanya, kamu akan selalu bersamaku. Mulai saat ini dan selamanya, aku akan selalu mencintaimu. Mulai saat ini dan selamanya, aku akan merawatmu dengan baik. Mulai saat ini dan selamanya, aku akan selalu banyak bercerita, ngobrol denganmu. Mulai ini dan selamanya, aku akan selalu berterima kasih padamu. Tidak usah menunggu ucapan terima kasih dari orang lain yang sudah kita tolong. Sudah, kita tak perlu lagi menunggu validasi dari teman-teman orang lain. Wahai diriku, mungkin kamu capek, mungkin kamu lelah, lebih selama ini. Kadang kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, dari pagi sampai malam, semua sudah kita lakukan. Selalu ada yang salah, selalu ada yang gak bisa kita lakukan buat orang lain. Untuk sekarang dan selamanya, wahai diriku, panggil namanya masing-masing. Aku akan selalu bersyukur bahwa tubuh indah ini, tubuh yang menopang ini, aku akan mencintaimu, akan lebih memperhatikanmu, akan berbuat lebih, akan selalu bersyukur, menyadari dengan semua yang sudah aku lakukan. Mulai saat ini dan selamanya, panggil namanya masing-masing. Aku hebat. Mulai hari ini dan selamanya, aku bahagia. Mulai hari ini dan selamanya, aku akan selalu berbuat baik dengan versi diriku sendiri. Tangan yang satunya mohon dipeluk, peluk badannya bunda, tepuk-tepuk. Mulai saat ini, aku akan memeluk diriku sendiri. Kadang kita menunggu pelukan dari orang lain, menunggu kasih sayang dari orang lain, menunggu perhatian dari orang lain yang orang lain juga kadang tidak tahu. Mulai saat ini, hanya diriku yang akan memeluk, yang akan menolong selamanya. Panggilnya namanya masing-masing. Mulai saat ini dan selamanya, hidup saya akan bermanfaat buat diri sendiri, keluarga, dan banyak orang. Tarik nafas panjang, bunda. Lepaskan. Pelan-pelan, bunda. Sadari nafasnya. Pelan-pelan, silakan matanya dibuka. Silakan bunda untuk saling memberi pelukan yang erat kepada di sebelahnya atau teman-teman yang ada di sekitarnya. Kita semua di sini adalah perempuan yang berjaga, perempuan yang hebat. Bukan saatnya untuk saling menjatuhkan, nggak ada bun. Benar nggak? Saatnya kita adalah saling mendukung, saling mendukung perempuan-perempuan yang ada di sini. Karena saya merasakan juga banyak yang diri kita terluka, tapi kadang kita mengabaikannya. Banyak yang diri kita juga kadang merasa capek,
tapi kita terlalu mengabaikannya. Yang ingin saya tambahkan lagi, ini manajemen emosi. Jadi ada orang yang itu adalah supersif itu adalah orang yang menekan. Yang menekan itu orang yang misalnya kalau sedih, marah, apa aja semuanya ditekan ya, terus menekan diri. Kemudian sehingga kalau yang orang supersif ini biasanya larinya orang marah ini ada emosinya adalah ke badan kita. Badan kita jadi apa? Kadang sakitnya menjadi maaf tadi dari asam lambung, mungkin dari migrain, sakitnya ke kita, tapi bagus buat lingkungan karena kita karena kita marah kita diem. Seperti kemarin saya ketemu dengan teman-teman UMKM, ibu-ibu beliau yang biasa bikin payah sama UMKM saya, itu saya nggak bisa jalan. Pas jalan ke situ pengajian dan nggak bisa jalan karena kesedihan yang marah itu disimpan, akhirnya nggak bisa jalan. Setelah kita coba terapi, akhirnya beberapa saat bisa jalan. Karena itu tadi bagus buat lingkungan, tapi tidak bagus buat diri sendiri. Dan ada lagi yang ekspresif. Ekspresif ini marahnya adalah mengumbar. Marah yang mengumbar ini adalah tidak bagus buat siapa kalau yang mengumbar? Lingkungan, tapi bagus buat diri sendiri. Yang mengumbar ini marah-marahnya langsung belabrak, ya, langsung diumpat semua kata-kata itu. Kemudian apalagi juga kadang mohon maaf, yang itu tadi kebun binatang dikeluarkan semuanya. Bagus buat diri dia sendiri, tapi tidak bagus buat lingkungan. Kira-kira Bunda yang mana ini? Yang supersif atau ekspresif? Supersif. Yang mana? Supersif. Yang tadi marah-marah ya? Oh, nanti. Ada itu, tapi kabar baiknya ada bagus lagi yang tadi saya sudah sampaikan semuanya. Yang di sini adalah teknik releasing. Releasing di sini adalah menahan dengan kata tadi saya sampaikan astagfirullahaladzim. Terus ditinggal pergi sejenak biar nahan, itu yang paling bagus. Ya, tadi ini adalah teknik manajemen emosi yang harus kita lakukan. Ada 3 apa aja tadi Bu? Biar pintar tadi. Supersif atau menekan ya. Yang kedua ekspresif. Yang ketiga releasing. Yang paling bagus adalah releasing. Jadi berharap termasuk tadi yang saya lakukan adalah releasing bunda-bunda semuanya yang mungkin selama ini sudah ditahan berbagai macam, benar nggak? Yang ketiga yang dari dulu ditahan terus, akhirnya itu tadi yang berdiri. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf kesalahan datangnya dari saya pribadi, kebenarannya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teruslah lakukan kebaikan-kebaikan yang tadi saya sampaikan. Satu langkah kebaikan mungkin akan menambah kebaikan semuanya. Dan bila Bunda di sini satu pengurus yang aktif, pasti akan membuat yang lain aktif. Saya rasa kok saya tadi bilang saya iri dengan pengurus ini, pengurus ranting, pengurus cabang yang saya mungkin belum temukan di Cilacap. Tahu saya di UMKM beneran. Terus saya juga rasa dari kesini saya juga betah. Nanti sampai di rumah semua sudah ingat semuanya dari ketemu siapa aja. Terima kasih banyak. Semoga semuanya selalu sehat. Kebaikan semuanya ada pada diri semuanya, bunda-bunda semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Aisyah berkemajuan. Perempuan berbentuk cinta.